Halo teman-teman, selamat datang di podcast pendidikan kita. Saya Hamida dan rekan saya yaitu Teh Adinda. Halo teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru loh dan penting, yaitu mengelola pendidikan untuk dunia yang berubah cepat. Betul banget nih Teh Adinda, dunia kita memang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi dan sosial. Pendidikan tentunya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita nih, yaitu Teh Novita, yaitu seorang mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman di dunia pendidikan. Selamat datang Teh Novita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di diskusi kali ini. Terima kasih juga Teh Hamida dan Teh Adinda, senang bisa bergabung di podcast ini. Oke Teh Novita, kita mulai ya. Seperti yang kita tahu, dunia kita berubah dengan sangat cepat. Seperti teknologi, globalisasi, bahkan pandemi membawa dampak besar pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Menurut Teh Nopi, apa yang paling mempengaruhi pendidikan kita saat ini, Teh? Kalau menurut saya, salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah teknologi. Karena kita sekarang hidup di era digital di mana hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh teknologi. Mulai dari cara belajar, cara berkomunikasi, hingga cara kita bekerja nanti. Pendidikan, menurut saya harus lebih banyak mengintegrasikan teknologi, baik di dalam proses pembelajaran, di kelas, maupun dalam akses sumber daya pendidikan. Setuju banget Teh Novita. Dan ini juga berkaitan dengan globalisasi yang semakin mempertemukan berbagai budaya dan pemikiran. Anak-anak zaman sekarang, menurut saya juga harus dibekali dengan keterampilan multikultural dan berpikir kritis supaya bisa menghadapi tantangan global. Bener banget nih, bahkan selama pandemi kemarin mengajarkan kita bagaimana pentingnya fleksibilitas dan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Seperti teknologi bisa jadi solusi, bahkan tantangan juga bisa jadi solusinya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang perubahan besar yang terjadi, sekarang kita masuk ke tantangan. Menurut Teh Novita, tantangan terbesar dalam mengelola pendidikan di tengah dunia yang berubah cepat ini apa saja sih? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan akses terhadap teknologi. Karena tidak semua siswa atau sekolah memiliki fasilitas yang sama untuk mengakses teknologi. Dan ada beberapa daerah yang masih tertinggal dalam hal internet dan perangkat digital. Hal ini bisa jadi penghalang bagi siswa untuk bisa merasakan pendidikan yang setara. Iya benar banget Teh Novita, masalah ini cukup signifikan di Indonesia. Ketika pendidikan berbasis teknologi jadi lebih umum, daerah-daerah yang aksesnya terbatas jadi sangat tertinggal. Ini juga jadi tantangan untuk guru-guru dalam melakukan transisi ke pembelajaran daring. Betul, apalagi kalau kita lihat kurikulum yang ada. Kurikulum kita kadang terkesan tertinggal zaman dan kurang relevan dengan kebutuhan dunia serba cepat ini. Misalnya, keterampilan digital dan pemecahan masalah yang harusnya jadi fokus utama, kadang malah nggak terlalu ditekankan. Ya, benar sekali. Guru-guru kita juga perlu terus-menerus dilatih untuk menghadapi perkembangan ini, terutama dalam menggunakan teknologi untuk mengajar. Dan untuk siswa, mereka juga perlu dilatih untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan tentu saja keterampilan digital. Oke nih, karena tadi kita sudah bahas tentang tantangan, sekarang kita bicara soal solusinya. Menurut Teh Novita, bagaimana sih pendidikan bisa mengelola semua perubahan ini, supaya bisa tetap relevan dengan zaman sekarang ini? Menurut pendapat saya, yang paling penting adalah transformasi digital dalam pendidikan. Karena kita harus memanfaatkan teknologi untuk membantu pembelajaran menjadi lebih efisien, fleksibel, dan menarik. Misalnya, platform e-learning, video pembelajaran, atau penggunaan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Platform tersebut dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan tidak terbatas ruang dan waktu. Setuju banget. Selain itu, pembelajaran sepanjang hayat juga penting. Pendidikan tidak hanya berhenti di bangku sekolah, tetapi harus terus berkembang. Setiap orang harus bisa terus belajar, baik melalui kursus, pelatihan, atau pengalaman kerja.
Iya, terus kurikulum juga harus lebih fleksibel kan? Bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Misalnya nih, memasukkan keterampilan seperti coding, analisis data, atau literasi media. Betul banget Teh, dan yang gak kalah penting, kolaborasi antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga harus diperkuat. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Wah, diskusinya seru banget ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi. Teh Novita, terima kasih banyak ya sudah berbagi wawasan dan pemikirannya. Sama-sama Teh Adinda dan Teh Hamidah, senang sekali bisa berbagi. Semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast ini. Semoga bermanfaat dan membuka pikiran kita semua tentang bagaimana pendidikan bisa beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, salam pendidikan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.